Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan kita ya. Seringnya beberapa kali kalau lewat jalan itu pasti sering nemu uang. Gimana sih hukumnya nemu uang di jalan? Boleh nggak sih dipakai atau wajib dikembalikan? Nah, seringnya kalau di jalan itu kadang kita nemu uang entah 1.000, 500 perak, bahkan 5.000, bahkan ada juga yang pernah sampai 50 sampai 100.000. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah uang tersebut boleh kita ambil dan kita gunakan, ataukah kita berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya? Padahal kita nggak tahu pemiliknya siapa, karena nemu di jalan tadi. Nah, dalam Islam ini, harta temuan atau lukotoh memiliki aturan sendiri. Ada ketentuan bagaimana memperlakukan uang temuan, kapan boleh digunakan, dan kapan harus dikembalikan. Nah, kemudian pengertian lukotoh ini menurut syariat dalam kitab Fathul Qorib, yaitu harta yang hilang dari pemiliknya karena jatuh, kelalaian, atau sebab lainnya. Jika seseorang menemukan barang di tanah tak bertuan atau al-maut atau di jalan umum, maka sebenarnya ia boleh memilih antara mengambilnya atau meninggalkannya. Hukum mengambil barang temuan itu sendiri menurut Syekh Al-Bujairimi diklasifikasi menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram, tergantung sifat penemu. Nah, dalam kitab Tuhfatul Habib, sesungguhnya barang temuan atau lukotoh ini memiliki 5 hukum, yaitu mubah, ketika orang yang menemukan amanah pada waktu itu dan ia tidak bisa adil dengan amanah pada barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Kedua, sunnah. Sunnah ketika dia adil pada waktu yang akan datang. Ketiga, wajib. Ketika dia mengetahui akan tersia-sia barang tersebut jika ia tidak mengambilnya. Kemudian keempat, makruh bagi orang yang fasik. Kelima, haram ketika dia niat khianat. Menurut Ibnu Qasim, mengambil barang temuan lebih utama daripada meninggalkannya jika sifat orang yang mengambilnya dapat dipercaya untuk mengurusnya. Saat mengambilnya pun, ia tidak wajib menghadirkan saksi, baik mengambil untuk memilikinya maupun sekedar menjaganya. Apabila ia memutuskan untuk tidak mengambilnya, maka ia pun tidak dibebani tanggung jawab atasnya. Nah, terkait nilai barang yang ditemukan, hukumnya diperinci menjadi 2. Hal ini perlu diketahui sebab akan berdampak pada ketentuan setelahnya. Apakah dapat langsung dimiliki atau harus mengumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun, kemudian dimilikinya barang itu. Detail hukumnya, yang pertama, jika barang temuan adalah sesuatu yang remeh, yaitu sesuatu yang biasanya tidak dicari atau dicemaskan ketika hilang seperti sepotong makanan, sebutir kurma, dan semisalnya, tergantung adat di setiap tempat dan waktu, maka penemunya boleh langsung memilikinya tanpa perlu mengumumkan atau mencari pemiliknya. Yang kedua, jika barang temuan itu bernilai, yaitu sesuatu yang biasanya dicari ketika hilang, maka penemunya wajib mengumumkannya menurut pendapat yang lebih sahih. Kewajiban mengumumkan tetap berlaku. Baik orang mengambilnya dengan niat hanya untuk menjaga maupun dengan niatan menjaga lalu memilikinya. Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan, jika harta yang ditemukan bernilai namun nilainya sedikit, maka dalam mengumumkan tidak harus selama 1 tahun untuk kemudian dapat dimiliki. Jika seseorang menemukan harta yang tidak dianggap berharga seperti sebutir kismis dan sejenisnya, maka nggak perlu dia mengumumkan dan penemunya boleh langsung memilikinya. Namun, jika harta tersebut memiliki nilai tetapi jumlahnya sedikit, maka menurut pendapat yang lebih sahih, tidak wajib diumumkan selama 1 tahun.
melainkan hanya dalam jangka waktu tertentu yang diperkirakan cukup bagi pemiliknya untuk berhenti mencarinya. Batasan dari harta yang sedikit adalah sesuatu yang secara umum diperkirakan tidak akan terlalu disesali oleh pemiliknya jika hilang, dan ia pun tidak akan mencarinya dalam waktu yang lama. Kemudian, apabila setelah lewat 1 tahun dari pengumuman pemiliknya tidak ditemukan juga, maka si penemu dapat memilikinya dengan syarat tetap bertanggung jawab menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kembali untuk bertanya tentang harta tersebut. Namun, penemu tidak otomatis menjadi pemilik hanya karena 1 tahun telah berlalu. Ia harus mengucapkan suatu ucapan yang menunjukkan pemiliknya, seperti saya mengambil milik barang temuan ini. Jika ia telah memilikinya, lalu pemilik aslinya muncul dan barang tersebut masih ada, lalu keduanya sepakat untuk mengembalikan barang itu atau menggantinya, maka perkaranya jelas. Terkait dengan ucapan mengambil kepemilikan barang temuan, ini harus dilakukan baik secara sharih maupun kinayah. Disertai dengan niat, karena dalam kepemilikan barang temuan dapat ketentuan mengganti sehingga membutuhkan adanya lafadz tersebut. Walhasil dari paparan penjelasan ini dapat disimpulkan orang yang menemukan uang di jalan yang tentu uang adalah barang berharga, maka ia tidak serta-merta dapat memilikinya atau menggunakannya saat itu juga. Jika penemu memutuskan untuk mengambil uang yang nominalnya besar, ia berkewajiban untuk mengumumkan dan mencari tahu siapa pemiliknya selama 1 tahun. Kemudian jika tidak ditemukan, uang tersebut dapat dimilikinya dengan syarat tetap bertanggung jawab menggantinya jika suatu pemiliknya muncul. Selain itu, dalam mengambil kepemilikan uang temuan membutuhkan adanya lafal yang harus diucapkan baik secara sharih maupun kinayah. Disertai dengan niat. Ucapan ini dibutuhkan karena dalam kepemilikan barang temuan itu terdapat ketentuan menggantinya sehingga membutuhkan adanya lafal seperti dalam jual beli. Namun, apabila uang yang ditemukan nominalnya sedikit, sekiranya secara umum pemiliknya diperkirakan tidak akan terlalu menyesali dan ia pun tidak akan mencarinya dalam waktu yang lama, maka penemu dapat memilikinya. Penemu tidak wajib mengumumkan selama 1 tahun, melainkan hanya dalam jangka waktu tertentu yang diperkirakan pemiliknya sudah berhenti mencarinya. Yang perlu dipertegas, baik uang yang ditemukan nominalnya besar ataupun kecil, kedua-duanya harus diumumkan oleh penemu. Yang beda adalah durasi waktu mengumumkan. Yang jelas penemu uang di jalan tidak boleh memiliki atau menggunakan seketika itu, sebab uang temuan tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Di sisi lain, dalam hukum pidana, tindakan mengambil barang yang ditemukan di tengah jalan untuk dimiliki bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP atau tindakan pidana penggelapan, atau pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian. Wallahu a'lam bishshawab.